Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu di dalam pembinaan pada malam hari ini, di mana tema yang kita angkat dan kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu tentang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita memulai, saya meminta kesediaan Penatua Rudi Yoyanto untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Engkau yang selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami lewati tanpa kurang satu apapun. Dan di malam hari ini kembali kami Engkau pertemukan di dalam wadah Zoom ini untuk mengikuti yang akan berlangsung saat ini. Kiranya kami semua yang ikut dalam pembinaan ini, baik yang sudah hadir maupun yang nanti akan hadir, kiranya Kau berkati, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pak Yohanes di dalam pembinaan ini. Berkati juga Pak Yohanes yang akan membawakan pembinaan ini, agar kami semua mendapatkan berkat daripada apa yang disampaikannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Setelah pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema dalam ibadah, yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang tidak saya tampilkan di dalam PowerPoint kita, yaitu dari Matius pasal yang keempat, Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Surah ini merupakan bagian dari pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang tercatat dalam Injil Yohanes. Dan ini merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling instruktif, memberikan instruksi, memberikan gambaran tentang topik penyembahan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin ada baiknya kita tahu secara singkat siapakah itu orang-orang Samaria. Setelah dari sisi etnis, orang-orang Samaria adalah penduduk yang mendiami kota Samaria, satu ibu kota Israel Utara, setelah permulaan pembuangan orang-orang Yahudi. Dan ini tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Kita tahu ketika orang-orang Israel, orang Asyur menyerbu kerajaan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, ada banyak penduduk kota Samaria yang dipindahkan dari kota itu. Sementara bangsa-bangsa lain kemudian berusaha menduduki Israel. Dan dalam catatan sejarah orang Asyur, Sargon sebagai Raja Asyur saat itu mengklaim bahwa dia mengangkut 27.290 penduduk kota Samaria. Nah, kemudian terjadilah pendatang-pendatang baru datang mendiami kota Samaria, dan ketika mereka datang mendiami kota Samaria, mereka beribadah kepada dewa-dewa mereka. Tapi ketika itu mereka diserbu oleh binatang-binatang buas, dan kemudian mereka memohon kepada Raja Asyur supaya seorang imam Israel mengajarkan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah negeri Samaria, Allah Israel. Dan kemudian Asyur mengirimkan seorang imam yang mengajarkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Israel.
Dan tentu apa yang diajarkan oleh imam Israel itu terbatas. Mereka mengajarkan hanya memakai Pentateuch, yaitu 5 kitab Musa. Jadi mereka kemudian beribadah kepada Allah Israel, mereka melakukan upacara-upacara yang dicatat di dalam kitab 5 kitab Musa, tapi sambil itu mereka juga beribadah kepada dewa-dewa mereka. Dan akibatnya terjadilah sebuah sinkretisme di kota Samaria. Nah, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu, di dalam pasal yang keempat ayat 20 dari Injil Yohanes, di situ dikatakan oleh perempuan Samaria itu, dia mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, di atas gunung ini, itu adalah Gunung Gerisim. So, itu merupakan Gunung Gerisim, dan Gunung Gerisim itu adalah gunung di sebelah selatan lembah yang terletak di Sikem. Jika orang Yahudi yang pulang dari pembuangan tetap mempertahankan Yerusalem sebagai pusat ibadah mereka, itu dalam Esra 6 ayat 13 sampai 22, tapi orang Samaria yang tinggal di Samaria, mereka memilih Gunung Gerisim sebagai pusat ibadah mereka. Jadi orang Yahudi menjadikan Yerusalem sebagai pusat ibadah, tapi orang Samaria menjadikan Gunung Gerisim sebagai pusat ibadah mereka. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-20, perempuan itu mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, di atas Gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Itu merupakan tempat orang Yahudi menyembah. Nah, saudaraku, dalam dialog tersebut, wanita itu kemudian mengangkat persoalan utama yang diperdebatkan antara orang Yahudi dan orang Samaria, yaitu perdebatan tentang tempat penyembahan. Wanita Samaria mengungkapkan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, itu menunjuk kepada Gunung Gerisim tentunya. Nah, di atas gunung tersebut dibangun oleh orang-orang Samaria sebagai tandingan bait suci di Yerusalem. Mereka membangun kuil. Mereka juga membangun bait Allah di situ. Dan bait Allah yang mereka bangun itu mengacu kepada kitab Pentateuch versi Samaria, di mana dalam versi Samaria itu 10 perintah Allah memerintahkan mereka untuk membangun altar di Gunung Gerisim yang akan menjadi situs tempat semua pengorbanan mereka lakukan di sana. Saudara, Gunung Gerisim merupakan gunung yang paling selatan dari kedua gunung yang menaungi kota Nablus modern. Itu 4 km dari Laut Sikem kuno. Dan di atas Gunung Gerisim itulah dikatakan mereka orang-orang Samaria meyakini bahwa di situ Yosua mengucapkan berkat di sana. Yosua 8 ayat 30. Dan Gerisim masih merupakan gunung suci bagi orang Samaria sampai hari ini. Karena di atas gunung itulah mereka menyembah dari generasi ke generasi. Jadi orang Samaria itu naik ke atas gunung itu, mereka merayakan Paskah, mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun, mereka merayakan Pentakosta, dan menurut tradisi Samaria, Gerisim itu adalah Gunung Moria yang mengacu pada Kejadian pasal 12 ayat yang kelima. Dan menurut Yosefus, disinilah dibangun kuil orang Samaria dengan izin dari Alexander Agung. Nah, pada waktu wanita Samaria itu mengungkapkan bahwa di Gunung Gerisim ini adalah tempat penyembahan nenek moyang mereka, maka orientasi pemikiran dari perempuan Samaria ini bukan semata-mata hanya kepada pusat dari penyembahan itu. Tapi di situ ada nada diskriminasi. Itu masih melekat kuat pada pemikiran wanita itu,
ketika dia mengangkat pembicaraan tentang gunung tersebut sebagai tempat penyembahan. Seorang penafsir, Craig Kenner, mengatakan Gunung Gerizim, situs suci orang Samaria itu, mereka anggap setara dengan Yerusalem. Jadi mereka anggap itu sangat setara sekali. Nah, kendati demikian, tapi Tuhan Yesus menanggapi dengan cara pandang wanita itu dengan perspektif yang berbeda. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-21, Yohanes pasal yang keempat, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerizim yang kalian pertahankan selama berabad-abad, dan juga bukan di Yerusalem yang dipertahankan juga oleh orang Yahudi selama berabad-abad. Nah, dari cara Tuhan Yesus menggeser pembicaraan itu, kita bisa menduga bahwa jawaban Tuhan Yesus ini menunjukkan ia tidak mau masuk lebih jauh lagi dalam perdebatan itu. Karena selama ini mereka selalu berdebat bahwa penyembahan itu harus di Gunung Gerizim, orang Yahudi mengatakan harus di Yerusalem, nah Tuhan Yesus tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Dia mengatakan bukan di tempat ini, bukan di Gunung Gerizim, dan juga bukan di Yerusalem. Jadi bagi Tuhan Yesus, persoalan utama dalam ibadah itu bukan persoalan tempat, itu bukan persoalannya di sana. Jadi pengagungan orang Samaria pada Gunung Gerizim itu bukan hal yang utama di situ. Saudaraku, kenapa sih orang-orang Samaria ini ngotot bahwa Gunung Gerizim itu merupakan tempat di mana mereka itu menyembah di sana? Apa ada dasar Alkitab yang mereka pakai? Ada, saudara. Di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 29, situ dituliskan, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim. Jadi berkat diucapkan dari atas Gunung Gerizim dan kutub di atas Gunung Ebal. Dan mereka pegang itu. Demikian juga dalam Ulangan pasal yang ke-27, ayat yang ke-12, situ dikatakan, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Jadi berdiri di atas Gunung Gerizim untuk apa? Memberi berkat. Jadi berkat diberikan dari atas Gunung Gerizim. Dan Yosua pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-33 juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Dan sekitar tahun 330 sebelum Masehi, mezbah itu di Gunung Gerizim berhasil didirikan. Dan orang-orang Samaria berpendapat posisi mezbah di Gunung Gerizim itu tepat seperti posisi bait suci yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan menurut Yosefus, gambaran mezbah di Gunung Gerizim memang tepat seperti mezbah yang ada di Yerusalem. Ini ketegangan, saudara. Ketegangan antara orang Yahudi dan Samaria terus ada dan memuncak dengan penghancuran mezbah Gunung Gerizim oleh John Hyrcanus atau Simeon the Just menurut Talmud pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, saudara, Tuhan Yesus di sini mengatakan dalam ayat yang ke-22 Yohanes 4, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, ini karakteristik orang Samaria.
Mereka itu menyembah apa yang tidak mereka kenal. Kenapa? Karena mereka itu hanya menerima 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, Pentatuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi pengetahuan mereka itu terbatas. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu sembah. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah kalian memiliki 5 kitab Musa. Dan itu memberimu informasi tentang beberapa hal, tentang hal-hal tentang Allah, tentang gambaran keselamatan akan datang, tapi kalian tidak memiliki cukup wahyu keselamatan yang sepenuhnya. Jadi kamu orang Samaria betul-betul tidak tahu sepenuhnya apa yang kamu sembah. Hingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara, orang Samaria, mereka memiliki ibadah yang antusias. Mereka sangat antusias dalam ibadah mereka. Mereka sangat rajin dalam ibadah mereka. Tetapi mereka tidak memiliki informasi yang tepat. Mereka menyembah dalam semangat. Mereka menyembah di dalam roh. Mereka menyukainya. Mereka menyembah dengan hati mereka. Tapi mereka menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Apa yang tidak mereka kenal. Dan saudara tahu beberapa ribu tahun kemudian, di tahun 1982, orang Samaria naik ke Gunung Gerizim melakukan penyembahan mereka. Dan kalau saudara pergi ke Gunung Gerizim pada hari-hari suci mereka, saudara akan melihat mereka memotong hewan persis seperti yang diperintahkan oleh Musa dalam kitab-kitab Musa. Mereka masih melakukannya. Mereka tidak menyerah. Mereka sangat antusias sekali. Tetapi mereka tidak memiliki informasi yang benar. Mereka sangat terbatas dalam hal apa yang mereka pahami. Sekali lagi, terbatas hanya pada kitab Pentatuk, 5 kitab Musa, padahal masih ada 61 kitab lainnya. Jadi mereka memiliki hanya beberapa informasi, tetapi itu tidak cukup. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, dan juga kepada orang Samaria yang lain, kalian menyembah dalam roh, dalam semangat, tetapi masih kekurangan kebenaran. Kalian kekurangan informasi. Kalian kekurangan konten yang diperlukan. Kontenmu hanya 5 kitab Musa. Kontenmu itu belum lengkap. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku, perempuan Samaria ini sedang mencari metode ibadah yang tepat. Tetapi dia hanya melihat 2 pilihan. Metode Samaria yang pertama, dan yang kedua adalah metode Yahudi. Dan Tuhan Yesus di sini memberinya metode ilahi dan juga memberitahu dia bahwa cara ibadah yang dikenal oleh wanita itu tidak dapat diterima. Saudaraku, gaya ibadah Samaria ini dilakukan di dalam ketidaktahuan. Agama mereka bersirikan ibadah yang antusias tanpa informasi yang memadai. Mereka ingin beribadah dalam roh, dengan semangat mereka, dengan hati mereka, dengan kesungguhan mereka. Tapi mereka tidak berada di dalam kebenaran. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, berbeda dengan orang Yahudi. Berbanding terbalik dengan orang Yahudi. Sebaliknya, orang Yahudi itu memiliki situasi yang berlawanan. Mereka menerima semua kitab Perjanjian Lama. Lebih lengkap daripada apa yang dimiliki oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi memiliki kebenaran.
Tapi mereka tidak memiliki roh. Mereka tidak memiliki sebuah antusias, tidak punya hati. Mereka tidak punya semangat. Sudah ingat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, ketika orang Farisi berdoa, ketika mereka memberikan sedekah atau mereka berpuasa, hati mereka itu enggak ada di dalam doa mereka. Hati mereka itu enggak ada dalam kegiatan agama mereka. Sehingga Tuhan Yesus menyebut mereka munafik. Tuhan Yesus menyebut mereka palsu. Tuhan Yesus menyebut mereka kuburan yang bercat putih, penuh dengan tulang-tulang yang mati. Markus 7 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dengan kata lain, saudara, penyembahan yang terjadi di Gunung Gerisim itu penyembahan yang penuh antusias. Ibadah yang dipersembahkan di Yerusalem sebaliknya itu ibadah yang mandul, ortodoksi yang tidak bernyawa. Yerusalem punya kebenaran, tapi tidak punya roh. Gerisim punya roh, punya semangat, tapi nggak punya kebenaran. Dan Tuhan Yesus menegur kedua gaya penyembahan itu. Dan dia berkata, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, dua musuh dari ibadah yang sejati adalah Gerisim dan Yerusalem. Ketulusan, antusiasme, semangat itu penting, tetapi harus didasarkan kepada kebenaran. Dan kebenaran adalah pondasi. Namun kalau kebenaran itu tidak menghasilkan semangat, tidak ada hati di dalamnya, tidak ada roh di dalamnya, maka ada yang kurang dalam ibadah kita. Kebenaran itu seperti cahaya dan semangat itu seperti panas. Semangat tanpa kebenaran itu sama seperti panas tanpa cahaya. Ortodoksi yang mandul itu ortodoksi yang tidak punya panas. Nah, dua ekstrim yang seperti ini itu masih ada pada hari ini dalam penyembahan Kristen. Ada orang Kristen yang menyanyi dengan semangat, sudah ini antusias, tapi jangan sampai tidak ada kebenaran di dalamnya. Di sisi yang lain, ada orang yang teguh berpegang pada pengajaran-pengajaran yang sehat, tetapi telah kehilangan semangat yang benar. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak ada semangat. Allah Bapa mencari antusiasme, satu semangat dan ortodoksi. Mencari semangat, ada hati dalamnya, ada roh di dalamnya, ada jiwa dalam penyembahan kita, tetapi juga ada kebenaran di dalamnya. Saudara, beribadah dengan antusias saja tidak cukup. Demikian juga beribadah dalam pemahaman yang benar saja tanpa antusias juga tidak cukup. Harus punya dua-duanya. Bapa menginginkan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23, situ Tuhan Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudaraku, apa sih artinya menyembah di dalam roh? Saudara, kata roh dalam ayat 24 ini itu mengacu pada roh manusia, itu mengacu pada batin kita. Jadi ibadah itu mengalir dari dalam keluar, dari hati kita, dari jiwa kita. Ibadah bukanlah kegiatan eksternal yang lingkungannya kita ciptakan, itu terjadi di dalam diri kita, di dalam roh kita. Dan Paulus memahami akan ibadah yang semacam itu di dalam Roma pasal yang pertama ayat 9. Situ Paulus mengatakan, karena Allah yang kulayani. Dikatakan karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku
bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Dalam teks Yunani melayani itu adalah latreuo. Itu berarti menyembah Tuhan di dalam rohnya dengan hatinya. Bukan hanya itu, tetapi Daud juga menyembah Tuhan di dalam rohnya. Dia berkata dalam Mazmur 45 ayatnya yang kedua, dia berkata, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Dan Mazmur 103 ayat pertama, situ dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara perhatikan, ibadah itu meluap dari hati. Hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Dan dari Mazmur 103, Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, ini merupakan penyembahan yang berasal dari dalam, dari roh kita. Dalam Mazmur 51, Daud datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dalam ayat 15-17, dia berkata, ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah, kata Daud, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Daud tahu jelas sekali bahwa perhatian utama dari Tuhan bukannya eksternal. Dan dalam doa pertobatannya itu, dia memohon kepada Tuhan atas dasar ini. Bukti dari pertobatannya adalah hati yang hancur, hati yang menyesal, dan bukan sekedar korban bakaran yang dia berikan. Nah, demikian juga halnya dengan semua ibadah. Kesejatian sebuah ibadah itu dibuktikan di dalam hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mesti mempersiapkan hati kita dan kita bawa hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menerima akan firman Tuhan. Kita bawa hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Disitulah tempat ibadah yang sejati itu berasal. Barang siapa yang menyembah Bapa, dia harus menyembahnya di dalam roh, di dalam hatinya, dengan jiwanya, dengan rohnya. Saudaraku, penyembahan yang otentik itu ada di dalam hati. Tanpa hati itu bukan ibadah. Kalau kita datang kepada Tuhan dan tidak taruh hati kita di situ, saudara, itu bukan ibadah yang diperkenan oleh Tuhan untuk dia terima. Itu adalah drama panggung yang kita saksikan. Gak ada hati di dalamnya. Tanpa hati itu kemunafikan. Sudah menyedihkan, banyak sekali orang Kristen yang datang kepada Tuhan dalam ibadah dengan sebuah kemunafikan. Karena nggak ada hati di dalamnya. Kita berdoa tanpa hati itu kemunafikan. Itu bersandiwara. Itu menghina Tuhan. Pujian bukanlah pujian yang benar kalau itu bukan datang dari lubuk hati yang paling dalam. Itu bukan pujian yang benar. Ibadah yang tanpa hati, sekali lagi, itu merupakan penghinaan kepada Tuhan. Jadi kita mesti datang kepada Tuhan dengan hati kita, roh kita, jiwa kita. Andrew Bonar yang menulis di tahun 1881 dalam buku hariannya, dia berkata, sepanjang hari dan setiap kebaktian, saya merasa diri saya dikuatkan dan dijunjung oleh kehadiran Tuhan dalam roh lebih dari biasanya. Saat-saat saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Setelah itu merupakan gambaran tentang penyembahan dalam roh, di mana kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kita merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Kita datang pada hari Minggu dan kita merasakan kedekatan itu dengan Tuhan. Kita berdoa di rumah kita, kita baca Alkitab, kita naikkan doa kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah
dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku, banyak orang Kristen jarang mengalami akan hal ini, yakni merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita, yang menyentuh kita secara pribadi. Kenapa kita tidak merasakan itu? Kita nggak bawa hati kita di situ. Kita nggak bawa jiwa kita di situ. Dan supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti di gereja kita, maka kita mesti mendekati Allah di dalam roh. Tidak cukup kalau kita hanya mendekati secara fisik. Kita mesti mendekati di dalam roh. Saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menyembah Allah di dalam roh. Yang pertama, kita harus berserah diri kepada Roh Kudus. Saudara, sebelum kita bisa menyembah Tuhan dalam roh kita, Roh Kudus harus ada di sana untuk menghasilkan ibadah yang sejati. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11 berkata seperti ini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau saudara tidak memiliki roh Tuhan yang berbicara dalam hati saudara, yang memotivasi hati kita, yang membersihkan hati kita, yang menginstruksikan hati kita, kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan roh kita, karena kita tidak mengenal Dia. Tidak ada yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara, tanpa Roh Kudus, seseorang tidak dapat benar-benar menegaskan ketuhanan Kristus. Untuk menyembah Kristus sebagai Allah yang berdaulat membutuhkan dorongan, membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dan kita menerima pimpinan itu pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Dia, dan ketika saudara telah menerima Kristus, Roh Kudus akan memimpin saudara. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa dasar ibadah sejati adalah keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Itu dasar ibadah yang sejati. Tidak ada orang bisa menikmati ibadah yang sejati. Tidak ada orang yang bisa menaikkan ibadah yang sejati kalau orang itu belum lahir baru. Kalau orang itu belum diselamatkan. Jadi dasar ibadah yang sejati adalah keselamatan. Orang yang belum diselamatkan tidak bisa benar-benar beribadah. Dan orang yang benar-benar sudah diselamatkan pasti akan dimotivasi oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya untuk beribadah dengan benar. Kita pasti akan ditegur oleh Tuhan ketika kita tidak bawa hati kita. Roh Kudus akan menegur kita ketika kita ibadah, kita tidak ada hati kita di situ. Maka tepat untuk memeriksa diri kita sendiri berdasarkan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita kesulitan beribadah, kita mesti mengecek saudara, segera bukan rohani kita saja. Kalau kita bertahun-tahun kesulitan beribadah, kita mesti mengecek keselamatan kita. Kalau ada orang Kristen yang sudah bosan ke gereja dan tidak merasa masalah kalau tidak ke gereja, ini bahaya saudara. Mungkin Roh Kudus tidak ada di dalam diri orang itu untuk mendorong hatinya datang beribadah. Karena kalau dia ada di sana, dia akan mendorong orang itu untuk datang beribadah. Karena ibadah yang benar itu, dan ibadah itu akan dinikmati ketika ada keselamatan. Ini hal yang pertama. Kita harus berserah diri kepada Roh Kudus. Yang kedua, jika kita ingin beribadah dalam roh, pikiran kita harus berpusat pada Tuhan. Ya saudara, pikiran kita mesti berpusat kepada Tuhan. Soal hidup kita, sekira hari ini bukan hanya terpapar oleh COVID, saudara. Banyak orang terpapar oleh COVID dan hari ini tinggi sekali. Kalau nggak salah 5.800-an, sangat tinggi. Dan Bandung juga tinggi, dan banyak orang terpapar. Hidup kita bukan hanya terpapar oleh COVID, saudara, tapi hidup kita banyak terpapar oleh TV, terpapar oleh media sosial, terpapar oleh internet.
Dan pada hari ini, zaman ini kita memiliki lebih banyak hal untuk dipikirkan daripada abad-abad sebelumnya. Banyak hal yang masuk ke pikiran kita. Banyak informasi yang masuk ke kita. Kalau kita buka handphone kita buka WA kita masuk banyak grup, saudara, saya kira kita kewalahan dalam membaca berita-berita, membaca postingan-postingan, apalagi kalau saudara membuka Facebook, membuka Instagram, sudah bisa kehabisan waktu di sana. Akibatnya adalah perhatian kita, fokus kita pada hari ini itu mengalami kesulitan. Kita sulit untuk fokus terhadap satu topik untuk waktu yang lama. Kita sulit sekali untuk lakukan itu. Dan untuk beribadah dalam roh, kita harus punya hati yang tidak terbagi. Tanpa kesatuan hati, ibadah itu tidak mungkin kita bisa lakukan dengan baik. Seseorang dengan hati yang terbelah, mungkin punya niat yang baik, saudara. Dia punya niat yang baik untuk datang ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika dia duduk untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, jutaan pikiran membanjiri pikiran dia. Dan kebanyakan kita tahu pengalaman-pengalaman seperti itu. Kita mengalami itu, saudara. Baru saja kita ingin konsentrasi mendengarkan khotbah, pada muncul pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, apalagi ketika kita sambil menyanyi memuji Tuhan, kita sambil pegang handphone, akan ada banyak distraksi, banyak gangguan di sana. Saudaraku, Daud adalah seorang raja. Dia memiliki lebih dari beberapa hal yang dia khawatirkan. Tapi ketika dia datang menyembah Tuhan, dia datang menyembah Tuhan dengan hati yang tidak terbagi. Dalam Mazmur 86, ayat yang ke-11, Daud berdoa. Dia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ungkapan takut nama-Mu ini setara dengan kata penyembahan. Dan dalam Mazmur 57 ayat 8, Daud berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dengan kata lain, dia sudah siapkan hatinya. Dia masuk dalam sebuah ibadah, dan dia mengatakan, hatiku siap ya Tuhan. Jadi apakah hati yang seperti ini juga ada pada kita? Setiap kali kita datang beribadah pada Tuhan, kita duduk sebelum ibadah dimulai, kita bersatu sebelum ibadah dimulai, kita enggak terlambat untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan kita berdoa dalam hati kita seperti ini, seperti Mazmur 57 ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Luar biasa, saudara. Seharusnya beginilah sikap ibadah kita yang menyembah Tuhan di dalam roh. Dan dalam Mazmur 108 ada pemikiran yang sama, yaitu Mazmur 108 ayat yang kedua. Daud juga berkata, hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Saudara, ibadah itu datang dari apa? Ibadah datang dari hati yang siap. Ya, ibadah sejati datang dari hati yang siap. Penyembahan dalam roh itu akan terjadi ketika hati kita siap. Ketika hati kita fokus kepada Tuhan. Ketika kita mau tinggalkan sejenak pekerjaan kita. Ketika kita mau tinggalkan sejenak semua persoalan-persoalan kita. Tinggalkan sejenak WA kita. Tinggalkan sejenak kita punya Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kita hanya fokus pada Tuhan. Dan ibadah yang sejati itu terjadi. Ibadah penyembahan dalam roh itu akan terjadi ketika apa? Ketika hati kita siap. Hingga penting sekali kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah yang kita akan ikuti pada minggu ini dengan menyiapkan akan hati kita. Jadi itu hal yang kedua. Kalau kita ingin beribadah dalam roh, maka pikiran kita harus berpusat pada Tuhan. Kita mesti mempersiapkan hati kita. Dan hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa beribadah dalam roh? Kita mesti bertobat, saudara. Jadi dosa itu harus ditangani. Ketika kita berbicara tentang ibadah, kita mesti berbicara tentang pembersihan. Kita mesti berbicara tentang pemurnian. Kita mesti berbicara tentang pengakuan pertobatan, karena tidak ada yang bisa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan yang kudus kalau dosa orang itu
belum dibereskan. Mazmur pasal 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Kita tidak bisa terburu-buru masuk hadirat Tuhan dalam keberdosaan kita. Dan kemudian kita berpikir semuanya akan baik-baik saja. Kita seperti Yesaya harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan membersihkan kita. Sudah seringkali kita mengetahui bahwa ada dosa dalam hidup yang perlu kita akui. Kita tahu itu, saudara. Kita tahu kita sudah lakukan dosa A, dosa B, dosa C, dan kita bawa dosa-dosa itu. Kita akui akan dosa-dosa itu. Tapi terkadang kita merasa diri kita baik-baik saja di hadapan Tuhan. Kita mungkin tidak mengingat ada dosa yang besar, dosa yang spektakuler yang kita lakukan. Tapi sebenarnya kita semua berdosa. Dan walaupun kita tidak lakukan dosa-dosa yang besar itu, dosa-dosa yang menonjol itu, kita tetap datang meminta pengampunan. Karena apa? Kita semua berdosa. Berdosa bukan hanya dalam perbuatan kita, tapi dalam pikiran kita. Ucapkan dalam doa Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu adalah pengakuan dosa, bahkan Daud dengan sepenuhnya meminta supaya Tuhan menyelidiki akan hatinya. Alasan mengapa kita tidak mengalami kedekatan dengan Tuhan dalam ibadah kita adalah karena kita memiliki area kehidupan yang tidak murni di hadapan Tuhan. Kita semua memiliki titik buta dan kekurangan di mana hanya Tuhan yang tahu, dan kita harus terbuka. Kita minta supaya Tuhan menyorot diri kita, dan Tuhan menyucikan kita, membersihkan kita. Maka setelah itu barulah aliran penyembahan itu dapat terjadi. Jadi penyembahan dalam roh itu, penyembahan dengan hati kita itu akan terjadi dengan syarat kita mesti bertobat. Nah, saudaraku, ada rintangan, saudara. Rintangan di dalam menyembah Allah di dalam roh kita adalah rintangan dari diri sendiri. Saudaraku, itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Seringkali kita ingin menyembah Allah dengan hati kita, dengan roh kita, dengan seluruh jiwa kita, dengan antusias, tapi kita merasa sulit sekali. Kenapa, saudara? Itu karena masalah di dalam diri kita. Saya sudah membahasnya pada minggu yang lalu ketika kita beribadah kepadanya hanya dengan maksud mencari keuntungan diri dalam ibadah, maka itu adalah penyembahan berhala. Dan bukan hanya itu. Tapi Stephen Carnock menulis seperti ini. Ketika kita datang untuk mencari keuntungan diri kita, maka itu sama dengan mengejek Allah. Ketika kita beribadah kepadanya dan merasa diri saya harus puas, bukan sebaliknya Tuhan yang puas, Tuhan yang dimuliakan dengan kehadiran saya dalam ibadah, kita sedang menempatkan Tuhan di bawah diri kita. Itu sama artinya Allah harus menyerahkan kehormatannya untuk keuntungan kita. Kita menjadikan diri kita lebih mulia daripada Tuhan. Jadi ini merupakan rintangan di dalam ibadah yang kita lakukan ketika kita menyembah dalam roh. Rintangan itu adalah kita menempatkan diri sendiri, menempatkan kebutuhan kita, menempatkan keuntungan diri, dan berkat diri di atas Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembah dalam roh sampai dia mati terhadap keinginan dagingnya. Kalau kita nggak mati dengan keinginan daging kita nggak akan pernah bisa menyembah Allah dalam roh. Tuhan Yesus menggambarkan ini sebagai penyangkalan diri. Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, ya harus memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi pada waktu kita datang ibadah pada Tuhan,
kita harus mengesampingkan diri kita. Dalam arti spiritual, kita harus mati untuk diri sendiri dan masuk ke dalam penyembahan kepada Tuhan. Dari situlah kita akan tahu apa itu menyembah di dalam roh. Dan saudaraku, kemudian selanjutnya adalah apa itu menyembah di dalam kebenaran, saudara? Apa artinya menyembah di dalam kebenaran? Dan menyembah di dalam kebenaran, ibadah itu tidak terpisahkan dari kebenaran. Jadi ibadah bukan hanya berurusan dengan emosional, tapi dengan firman Tuhan. Jadi penyembahan yang benar itu harus ada dalam roh. Itu mesti melibatkan keseluruhan hati kita, jiwa kita di situ. Mesti ada gairah untuk Allah. Tetapi penyembahan juga harus dilakukan di dalam kebenaran, yakni di dalam pengertian yang benar. Kalau kita mengerti Allah yang kita sembah, kita mengenal Allah yang kita sembah, kita menyembah Allah di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka tidak ada penyembahan di dalam kebenaran. Jadi keduanya diperlukan untuk melakukan penyembahan yang memuaskan Allah, yang memuliakan Allah. Harus ada roh, harus ada jiwanya di situ, mesti ada hatinya di situ, dan mesti ada kebenaran di situ. Roh tanpa kebenaran akan membawa kita kepada pengalaman yang dangkal dan terlampau emosional. Sehingga jika emosi tersebut misalnya hambar, maka penyembahan kita juga akan menjadi hambar. Kebenaran tanpa roh akan berakibat pada suatu perjumpaan yang kering, yang tidak bergairah, yang seringkali membawa kita kepada sebuah legalisme yang tidak menyenangkan. Nah, perpaduan dari kedua aspek penyembahan ini menghasilkan penghayatan yang penuh sukacita. Kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Seiring dengan bertambahnya pengenalan kita akan Allah, demikian juga mesti bertambah apresiasi kita akan Dia, penghormatan kita akan Dia. Makin besar apresiasi penghormatan kita kepada Allah, semakin dalam penyembahan kita. Semakin dalam penyembahan kita, semakin dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kita harus menyembah Bapa di dalam kebenaran. Di sini artinya Tuhan Yesus menghubungkan ibadah itu dengan kebenaran. Ibadah sekali lagi tidak terpisah dari kebenaran. Ibadah bukan hanya berurusan dengan emosional, tapi dengan firman Tuhan. Ibadah bukan sesuatu seperti mistik yang terlepas dari pemikiran yang rasional, dari ajaran Alkitabiah. Ibadah yang benar adalah tanggapan kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Saudaraku, Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, atau terjemahan yang lebih tepat, di dalam kebenaran. Mazmur 145:18 dalam versi King James mengatakan, The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Yang berseru kepadanya di dalam kebenaran. Jadi Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Bukan hanya berseru, saudara, tapi orang yang berseru di dalam kebenaran. Jelaslah kebenaran merupakan prasyarat supaya ibadah itu bisa diterima. Saudara, Pilatus menanyakan pertanyaan yang sangat penting sekali. Apakah kebenaran itu? Dalam Yohanes 18 ayat 38. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Namun pertanyaan itu dijawab dalam doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, jika kita menyembah dalam kebenaran, kita menyembah berdasarkan pemahaman akan firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi apakah kebenaran merupakan hal yang kita harapkan dalam sebuah ibadah? Pada waktu kita mendengarkan khotbah, apakah yang saudara harapkan untuk dengarkan dari khotbah itu? Kebenaran atau humor? Kebenaran atau hiburan? Efek dari memahami kebenaran adalah kita akan menyembah Tuhan.
kita akan menyembah Tuhan ketika kita memahami itu. Kita akan dibawa dalam sebuah penyembahan yang benar untuk Tuhan. Efek dari emosi hanya membuat kita merasakan perasaan yang baik. Setiap jenis antusiasme atau emosi yang tidak terkait dengan kebenaran, emosi itu, antusias itu tidak ada artinya. Surah kitab Nehemia menunjukkan kuasa firman Allah untuk memotivasi ibadah yang sejati dalam diri orang-orang yang memahami akan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa setelah Nehemia dan orang-orang Israel menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, mereka meminta Esra untuk membacakan akan gulungan kitab yang tertulis dalam Nehemia pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan 8. Situ saya bacakan dari ayat yang keempat saja. Situ dikatakan, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat Israel. Seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Perhatikan ayat yang selanjutnya dikatakan dalam bagian terakhir ayat 7, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanam, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Saudara, apa yang membuat mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan, bahkan sampai ke tanah, yaitu kebenaran. Kebenaran kitab suci itu yang dibacakan kemudian dijelaskan di situ membuat mereka berlutut, membuat mereka bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, jadi penyembahan di dalam kebenaran itu sangat penting sekali. Tetapi roh dan kebenaran memang harus bertemu, saudara. Semua penyembahan yang benar adalah respon yang sepenuh hati terhadap kebenaran Tuhan. Kebenaran adalah faktor yang objektif dalam ibadah. Dan semangat antusias adalah faktor yang subjektif, tapi keduanya harus bersatu. Ibadah dalam roh itu digabungkan dengan ibadah dalam kebenaran. Ini memberitahu kita bahwa kita tidak bisa punya yang satu tanpa memiliki yang lain. Apapun itu, penyembahan yang tidak dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan penyembahan di dalam roh. Komentar John Calvin tentang teks ini menjelaskan apa artinya menyembah Tuhan dalam roh. Dia berkata, penyembahan kepada Tuhan dikatakan terdiri dari roh, karena tidak lain adalah iman di dalam hati yang menghasilkan doa, dan selanjutnya pemurnian, hati nurani, penyangkalan diri, agar kita dapat mengabdi pada ketaatan kepada Tuhan sebagai korban suci. Menyembah Tuhan dalam roh berarti menyembah Dia dengan roh yang benar, menyembah Dia dalam iman yang benar, dan percaya kepada apa yang dikatakan, dan bahwa Dia memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia, kata Calvin. Dengan kata lain, saudara, menyembah dalam roh bukan ibadah yang hanya dilakukan melalui gerak. Menyembah dalam roh berarti mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan ketika kita memuji Dia. Dan ketika firman Tuhan itu mendominasi akan hidup kita, itu yang menggerakkan hati kita.
itu yang menggerakkan pujian kita, itu yang membuat kita menyembah Dia. Bahkan kalau bisa berlutut, kita akan berlutut di hadapan Tuhan. Penyembahan itu akan sesuai dengan standar ilahi ketika kita menyembah di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat yang berada di Kolose dalam Kolose 3 ayat 16. Dia berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, ini perpaduan yang sempurna sekali. Jadi perkataan Kristus itu, firman itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita, dan kita kemudian dengan segala hikmat mengajar seorang yang lain, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita mengucapkan syukur kepada Allah dalam hati kita. Emosi itu diatur oleh pengertian, antusiasme itu diarahkan oleh firman Tuhan. Sudah kita menyanyi, tapi kita menyanyi dalam pengertian. Kita bersuka cita, tapi di dalam pengertian. Itu artinya roh dan kebenaran itu bersatu. Sudah di dalam Mazmur 47 ayat yang ke-7 dikatakan, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Bagaimana mereka bermazmur, saudara? Dalam Mazmur 47 ayat 8 dikatakan, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, kata pemazmur dalam Mazmur 47 ayat 8. Jadi ibadah bukan sekedar pengalaman gembira, bukannya sekedar kita bergembira, bukan sekedar itu yang tidak ada makna atau isi di dalamnya. Menyembah bukanlah perasaan yang terlepas dari pemahaman tentang kebenaran. Penyembahan adalah ekspresi pujian dari hati kita kepada Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Hingga kita bermazmur dalam nyanyian pengajaran. Mazmur 47 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, orang yang menyembah Tuhan harus punya komitmen terhadap firman Tuhan. Baru kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Penyembahan tidak terjadi karena sengatan surga yang membuat kita kemudian merasakan merinding Tuhan hadir. Tidak seperti itu, saudara. Itu adalah limpahan pemahaman kita tentang Tuhan. Itu akan menyentuh hati kita. Itu akan membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Dia menyatakan diri kepada kita. Itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Perpaduan roh dan kebenaran dalam penyembahan dirangkum dengan baik oleh Jonathan Edwards, seorang pendeta di Amerika di abad yang ke-18. Dia berkata, tugas saya akan peningkatan emosi dan gairah jemaat sebaik mungkin hanya bisa saya lakukan apabila mereka tergerak secara murni oleh kebenaran. Edward menyadari bahwa hanya kebenaran yang bisa mempengaruhi emosi dengan cara yang benar, dengan cara yang mempermuliakan Tuhan. Kebenaran tentang Allah yang tak ternilai itu layak dihargai dengan gairah yang tak terbatas. Sudah mari saudara kita datang dan terus memperbaiki ibadah kita. Sikap kita dalam ibadah. Kita menantikan kebenaran. Kebenaran itu yang menggerakkan hati kita. Dan kebenaran itu yang menggerakkan emosi kita. Hingga kita bisa menyembah Allah bukan hanya di dalam kebenaran, tapi di dalam roh kita menyembah Allah. Dalam sebuah antusias kita menyembah Allah. Amin. Saya serahkan kembali kepada Penatua Andi untuk memimpin di dalam sesi selanjutnya tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Yohanes untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, untuk yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaan melalui chat kepada saya secara pribadi, melalui Zoom ini, Andisi, ataupun melalui WA dengan nomor 08166020015, atau melalui chat dengan YouTube. Silakan boleh bertanya, mari kita akan diskusikan pertanyaan ini untuk boleh membangun iman kita. Pak, kita
sering pasti punya sebuah pengalaman ya. Ketika datang beribadah, kita menyanyikan sebuah pujian, kita ada sebuah sentuhan, kita terharu, kita menangis. Maksudnya ketika kita memuji Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, begitu ya Pak. Tapi momen itu ternyata nggak selalu setiap kali ibadah kita mendapatkannya, begitu Pak. Nah, bagaimana kita rindu ya Pak ya. Kita rindu sebuah ketika kita memuji Tuhan ada dari dalam hati yang tidak dibuat-buat, kita ingin memuliakan Tuhan, kita ingin ada sebuah sentuhan yang membangun iman kita. Nah, tapi ternyata nggak setiap kita menyanyi kita mendapatkan hal-hal demikian. Mungkin ada tanggapan Bapak? Ya, ya Pak Andi, memang saya kira kadarnya itu tidak akan selalu sama ya, dari minggu demi ke minggu. Tetapi kalau misalnya kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, yang tadi saya katakan bahwa hati kita betul-betul disiapkan di sana, saya yakin kita akan mengalami sentuhan itu, tapi mungkin kadarnya berbeda-beda ya. Ada yang kita merasakan sentuhan itu sangat kuat sekali ya. Mungkin sepanjang ibadah kita merasakan itu, tapi ada juga yang terkadang kita merasakan sentuhan itu hanya bagian-bagian tertentu aja, mungkin dalam pujiannya atau dalam kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, kita mengalami itu. Saya yakin sih setiap kita pasti akan mengalami itu kalau kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita mungkin nggak mengalami itu karena apa? Hati kita nggak siap untuk di situ. Jadi kita mesti siap hati kita, yang tadi saya katakan, mesti ada pertobatan di dalamnya ya. Kita minta pimpinan pertolongan daripada Roh Kudus. Saya yakin setiap ibadah pasti ada perjumpaan dengan Tuhan ya. Tidak pernah tidak ada perjumpaan dengan Tuhan kalau kita datang mencari Tuhan, Tuhan akan menjumpai kita. Dia akan menyediakan dirinya dan akan menjumpai kita pribadi demi pribadi. Itu pasti ada. Saya nggak mengatakan kadarnya harus sama, bisa beda-beda kadarnya dalam setiap minggu ya. Bagaimana dengan sisi emosi Pak? Ya. Apakah itu penting begitu Pak? Iya, dari sisi emosi itu bagian yang memang penting, tapi yang tadi saya katakan tidak boleh dilepaskan dari kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita mencari sisi emosi di mana kita merasa tersentuh, merasa terharu, kemudian merasa termotivasi. Nah, semuanya itu mesti ada dasar firman di dalam sisi emosi itu. Ya bukan dengan membangkit-bangkitkan emosi kita ya. Saya kira kita nggak perlu membangkit-bangkitkan emosi kita, membangkit-bangkitkan kegembiraan kita ya. Kalau memang itu pekerjaan Roh Kudus ya. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita lihat syairnya, kita kemudian terbayang dengan apa yang tuliskan dalam syair itu tentang Kristus, tentang penebusannya, tentang kasihnya. Itu emosi yang kudus yang digerakkan oleh Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dengan serius dan kita tersentuh di situ, itu emosi yang kudus yang digerakkan oleh Tuhan. Jadi nggak perlu kita membangkit-bangkitkan, itu akan bangkit sendiri ketika kita serius di dalam ibadah kita. Saya bukan orang yang emosional ya, yang maksudnya bisa menunjukkan saya punya emosi ya dalam memuji Tuhan, yang kalau tepuk tangan sangat kelihatan gembira sekali. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya tipe yang datar-datar aja. Tapi jangan memandang orang yang datar-datar itu tidak dijamah oleh Tuhan, Bapak Andi ya. Ada banyak orang datar-datar itu dijamah oleh Tuhan dalam setiap ibadah. Ya, dalam ketenangan dia mengalami jamahan Tuhan. Dia mengalami emosi yang tersentuh, yang tidak diperlihatkan kepada orang. Iya, artinya kalau bukan dari sisi emosi saja, tapi juga kebenaran firman Tuhan. Saya setuju Pak, maksudnya semua agama juga punya sisi emosi ya Pak ya. Maksudnya saudara-saudara kita dari agama lain, mereka mungkin pernah pergi ke sebuah tempat yang suci, yang mereka sebut sebagai tempat yang ada Tuhan di sana, begitu ya Pak, di luar negeri sana, dan mereka berkatakan, aduh saya seperti berjumpa dengan Tuhan. Ada sisi emosi seperti itu ya Pak. Artinya kalau kita mengandalkan emosi saja, kita bisa saja keliru, begitu ya Pak? Ya, kita bisa keliru Pak Andi, kalau kita hanya mengandalkan emosi ya.
karena setiap orang itu pasti punya pengalaman beragama, ya. Nah, pengalaman beragama itu ada pada tiap-tiap orang yang beragama, ya. Nah, tapi emosi di dalam pengalaman beragama itu tentu berbeda dengan emosi yang kita miliki, ya. Emosi yang kita miliki itu adalah emosi yang digerakkan oleh firman, yang terfokuskan kepada Kristus, kepada kasih Allah untuk kita orang berdosa. Nah, sama dengan yang gerisim tadi. Yang gerisim kan juga emosi juga mereka, ya. Ada emosi dalam penyembahan mereka, tapi itu kan sesuatu yang mereka lakukan, ya. Jadi mereka melakukan pengorbanan, pasti ada emosi di situ, pasti ada. Nah, tapi emosi kita berbeda, ya. Itu emosi yang didasarkan kepada kasih Kristus, itu yang menggerakkan diri kita. Oke. Kita tidak boleh melupakan tentang firman Tuhan yang menuntun dan juga tentang emosi seperti itu juga memang diperlukan gitu ya Pak. Iya. Iya. Pak, tadi Bapak menyatakan, silakan saudara-saudara sekalian yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaan melalui chat kepada saya secara pribadi, melalui Zoom ini atau melalui chat lewat YouTube atau dengan WA 08166020015. Pak, tadi Bapak sampaikan juga tentang menyangkal diri. Bapak hubungkan dengan ibadah atau menyembah Allah, gitu Pak. Ya. Maksudnya kita menyangkal diri, bagaimana itu perlu. Bisakah Bapak sampaikan maksudnya hal-hal praktis menyangkal diri ya, mungkin berhubungan juga dengan minggu kemarin, begitu ya Pak? Oh iya. Ya. Ya, maksudnya saya sampaikan tentang penyangkalan diri, itu bahwa kita mesti ibadah ya dengan berpusatkan kepada Tuhan, ya. Jadi ada banyak penyangkalan diri yang kita mesti lakukan dalam ibadah kita. Kita kan banyak godaan ya Pak di zaman ini, ya. Di handphone kita, di dompet, di kantong kita itu ada handphone, ya. Dan kita ini tergoda untuk membuka handphone, melihat ada enggak WA yang penting yang masuk, ya. Kemudian kita juga tergoda dengan pikiran kita yang bisa kemana-mana. Nah, itu bagian daripada penyangkalan diri. Kita kontrol, kita punya keinginan untuk membuka handphone, kita kontrol, kita punya keinginan untuk memikirkan hal yang lain. Dan ketika misalnya kita sedang ibadah juga, ketika sedang khotbah, ya kita kemudian berpikir khotbah ini cocok untuk si A, ya, enggak, bukan untuk saya, gitu. Jadi kita selalu menghubungkan, nah ini dia nih, ini khotbah ini, mudah-mudahan dia dengar, ya, mudah-mudahan dia bertobat, gitu ya. Nah itu kan bagian dari penyangkalan diri yang harusnya ada, kita tutup itu. Kita datang kan bukan untuk dengarkan firman Tuhan untuk si dia, kita datang untuk mendengar firman Tuhan untuk diri kita, ya, untuk memuliakan Tuhan, mendengar Tuhan bicara kepada kita, bukan untuk dia, ya, si dia mah ya itu urusan Tuhan dengan dia, ya, bicara dengan dia. Tapi Tuhan ingin bicara dengan kita, dan itu penyangkalan diri. Dan nggak mudah menyangkali pikiran itu, menyangkali diri sendiri itu harus ada, dan kita harus lakukan setiap kali ibadah kita. Ya, satu sisi Pak, seringkali ibadah ini kita mulai dari seringkali dilakukan dengan rutinitas gitu ya Pak ya. Ya. Ketika Bapak sudah sampaikan dalam 1 bulan ini tentang bagian-bagian dari liturgi, seringkali mungkin saya secara pribadi juga tidak merasakan maksudnya waktu kita doa pengakuan dosa gitu ya Pak. Maksudnya seringkali itu tidak dimulai dengan sebuah hati yang hancur begitu ya Pak. Ya. Maksudnya seringkali hanya ya ikuti saja sebagai sebuah liturgi gitu. Maksudnya liturgi ya jalannya memang kayak begitu, ada doa pengakuan dosa, kemudian setelah itu dipimpin oleh hamba Tuhan, kemudian ada pembacaan firman Tuhan tentang sebuah harapan kita sudah diampuni. Nah, bagaimana sih Pak punya hati memulai ibadah itu punya hati yang hancur di hadapan Tuhan, mengakui tentang keberdosaan. Maksudnya gini Pak, seringkali kita tidak bisa menangkap ya. Ketika kita datang beribadah itu kita datang kepada Allah yang Maha Kudus, Maha Suci seperti Yesaya gitu ya Pak. Seringkali kita tidak mempunyai sebuah hati di mana saya ini nggak layak loh untuk datang ibadah, bertemu dengan Tuhan.
Nah, mungkin ke hati yang hancur itu, bagaimana kita bisa mendapatkannya, Pak, untuk kita datang setiap kali ibadah itu, Pak? Ya, ya Pak Andi, hidup kita orang Kristen ya itu diawali dengan kasih karunia Allah ya. Kita jalani juga dengan kasih karunia Allah juga, dan kita akan akhiri juga dengan kasih karunia Allah juga. Jadi ada bagian kita berusaha ya, kita siapkan hati kita, tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan pasti akan kerja dan memberikan kasih karunia-Nya itu dalam ibadah itu. Jadi ibadah sesungguhnya bukan 100% dari kita apa yang kita berikan pada Tuhan ya. Itu Tuhan memberi kepada kita sangat banyak dalam ibadah itu. Kita terbatas, kita manusia yang lemah, daging, kita sulit sekali untuk bisa memperkenankan hati Tuhan. Tapi yakinlah kalau kita datang dengan sikap hati yang tulus ya, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, akan menolong kita untuk bisa masuk dalam sebuah ibadah yang betul-betul kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Ya bukan karena kebaikan kita bisa berjumpa dengan Tuhan masuk ke situ, tapi Tuhan yang menjumpai diri kita. Saya kira kita mesti kembali kepada konsep kasih karunia ya untuk ini, Pak Andi. Oke, ada masuk pertanyaan, Pak. Apa bedanya altar dengan mimbar katanya, Pak? Ya, kalau altar itu ya itu sama dengan mesbah ya. Di dalam PL kan ada altar di mana mereka mesbah, mereka mempersembahkan korban di situ ya. Kalau saya pakai istilah altar itu dalam konteks mereka mempersembahkan korban di situ. Yaitu ketika orang Gerisim memakai altar, mereka itu mempersembahkan korban-korban bakaran di situ. Ya, kalau mimbar tempat di mana firman Tuhan diberitakan. Kalau dalam konteks kita sekarang altar itu pada waktu baptisan ya, pada waktu peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Oke. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement Bapak. Ya, dalam closing statement saya, kita ingat bahwa Tuhan menginginkan kita menyembah Dia di dalam roh kita, hati kita. Tuhan ingin hati kita datang kepada Dia, dan Tuhan ingin bahwa kita sungguh-sungguh datang menyembah Dia di dalam kebenaran. Ya, jadi kita memahami, mengenal siapa itu Tuhan, dan kita menangkap kebenaran-kebenaran yang diberitakan dalam setiap tata ibadah dari awal sampai akhir itu semua kebenaran yang diberitakan di situ. Kita tangkap kebenaran itu hingga kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, di dalam satu antusias yang dikontrol, yang diarahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita perbaiki ibadah kita pada hari Minggu ini, dan minggu-minggu depan kita bawa hati kita di situ, kita menyembah Tuhan di dalam roh, dalam semangat, dan juga di dalam kebenaran yang kita pahami. Oke, terima kasih buat 4 kali pertemuan Pak Yohanes membawa kita kepada pemahaman ibadah yang benar. Semoga apa yang disampaikan ini boleh membuat ibadah kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita mempunyai kerinduan untuk menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Sekali lagi kami ucap terima kasih kepada Pak Yohanes untuk kebenaran firman Tuhan ini. Satu hal pengumuman mungkin. Jadi selama bulan Desember, mulai minggu depan, kita juga ada seri tentang bagaimana kita memahami memahami kebenaran firman Tuhan dihubungkan dengan Natal. Jadi minggu depan, saudara-saudara sekalian, tema kita adalah tentang kelahiran Kristus, bagaimana Allah datang menjadi manusia. Nah, jadi yang minggu depan, Jumat depan, tema pertama akan dibawakan oleh Pendeta Richard adalah inkarnasi bukan reinkarnasi. Jadi minggu depan akan dibawakan oleh Pendeta Richard. Buat kita para penatua, silakan tinggal dulu di Zoom ini, jangan meninggalkan Zoom karena kita masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup pembinaan pada malam hari ini. Saya akan memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan.
Pimpin kami terus supaya kami boleh melakukan sebuah ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebuah ibadah yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Sungguh-sungguh membuat ibadah kami berfokus kepada Kristus yang kami tinggikan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam semua yang terlibat, baik pemusik, baik pemimpin pujian, baik pembawa firman, baik siapapun juga yang terlibat sebagai jemaat untuk datang. Kami boleh menikmati ibadah kami setiap minggu, dan kami boleh melihat Allah yang sungguh membuat kami mendapatkan pembenaran. Allah yang membuat kami boleh sungguh-sungguh menjadi umat-umat yang kudus yang boleh bersatu dengan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Pimpin ya Tuhan, sertai kami, tolong kami Tuhan. Kami ucap syukur buat 4 kali sesi pembinaan yang Tuhan sudah peliharakan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami mengerti. Kami rindu semuanya ini boleh membuat kami boleh beribadah dengan lebih baik. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Yohanes.